Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang resume jurnal dari jurnal berjudul Analisis Keluhan Muskuloskeletal Disorders atau MSDS pada karyawan PT Control System Arena Paranusa, di mana dikarang oleh Nur Asniati Jali dan Meidi Putri Utami dari Jurnal Ilmiah Kesehatan volume 2 nomor 1 dan diterbitkan pada Maret 2019. Untuk pendahuluan, berdasarkan data European Occupation Disease Statistic, proporsi penyakit akibat kerja atau PAK diantaranya muskuloskeletal disorder 38,1%, gangguan syaraf 20,9%, gangguan pernafasan 14,3%, organ sensorik 12,8%, penyakit kulit 7,1%, kanker 5%, dan infeksi 0,5%. Komisi Pengawas Eropa tahun 2005 memperlihatkan bahwa 49,9% ketidakhadiran kerja, lebih dari tugas hari, dan 60% kasus ketidakmampuan permanen dalam bekerja disebabkan oleh MSDS. Penelitian oleh SAR 2011 diketahui bahwa 72,9% responden mengeluhkan muskuloskeletal, yakni di bagian pantat dan punggung, sebesar 59,07%. Kemudian pinggang 51,40% dan keluhan pada leher yakni 50,48%. Kemudian muskuloskeletal disorder atau MSDS yakni suatu gangguan kronik pada otot, tendon, dan syaraf yang disebabkan oleh penggunaan tenaga secara repetitif, pergerakan yang cepat, penggunaan tenaga yang besar, kontak dengan tekanan, postur janggal atau ekstrim, getaran, dan temperatur yang rendah. PT Control System Arena Paranusa atau yang biasa disingkat dengan PTCS adalah perusahaan swasta nasional yang berdiri sejak tahun 1980 dan bergerak di bidang proses instrumentasi, kontrol, dan fiskal metering. Pada kantor pusat PTCS Jakarta, pekerjaan terbanyak karyawan yakni berhubungan dengan komputer. Untuk metode penelitian yakni berupa penelitian kuantitatif menggunakan desain cross-seksional, di mana respondennya yakni 84 karyawan PT Control System Arena Paranusa, dan dilakukan perhitungan dengan rumus sample size, estimasi proporsi, teknik sampling menggunakan sistem random sampling. Untuk instrumennya digunakan Nordic Body Map atau NBM untuk mengetahui bagian tubuh yang dikeluhkan atau nyeri, jenis keluhan, dan tingkat keluhan yang dirasakan pada responden. Kemudian metode Rapid Office Strain Assessment atau ROSA yakni salah satu metode pada office ergonomis. Penilaiannya dirancang dengan mengukur risiko penggunaan komputer serta menetapkan tingkat tindakan berupa perubahan berdasarkan laporan dari ketidaknyamanan pekerja. Kemudian digunakan timbang berat badan yakni untuk mengukur berat badan responden. Lalu ada stadiometer digunakan untuk mengukur tinggi badan responden. Pengukuran variabel dengan kuesioner berisi daftar pertanyaan mengenai faktor resiko lainnya meliputi variabel usia, masa kerja, indeks massa tubuh, dan kebiasaan olahraga. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan uji chi-square, bertujuan untuk faktor yang berhubungan dengan MSDS. Digunakan nilai odds ratio untuk melihat besarnya peluang terjadinya MSDS pada kelompok yang berisiko. Untuk hasil penelitian, yakni sebagian besar responden merasakan keluhan MSDS, yakni sebanyak 55 responden atau 65,5%, banyak 28,6% responden yang berisiko dalam faktor ergonomik berdasarkan metode ROSA. 40,5% responden berusia di atas 30 tahun, 45,2% memiliki masa kerja di atas 5 tahun,
42,9% responden memiliki INT yang berisiko dan 59,5% memiliki kebiasaan olahraga yang kurang atau buruk. Hasil perhitungan responden faktor ergonomik menggunakan metode ROSA dihasilkan tingkat risiko sedang 60 orang yakni 71,4%. Hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-square terdapat hubungan antara faktor ergonomik dengan keluhan MSDS dengan p-value sebesar 0,008. Hasil analisis menunjukkan nilai OR pada karyawan yang memiliki faktor ergonomik risiko sedang akan memiliki peluang mengalami keluhan MSDS sebesar 4,2 kali lebih besar dibandingkan karyawan yang memiliki faktor ergonomik dengan risiko rendah. Kemudian faktor kebiasaan olahraga menunjukkan terdapatnya hubungan yang signifikan terhadap keluhan MSDS dengan besar p-value yang adalah 0,002. Resiko mengalami keluhan MSDS 5 kali lebih tinggi pada orang dengan kebiasaan olahraga yang kurang baik. Kemudian hasil penelitian ada 70,6% karyawan memiliki usia lebih dari 30 tahun dan mengalami keluhan MSDS. Sedangkan 62% karyawan memiliki usia kurang dari sama dengan 30 tahun memiliki keluhan MSDS. Hasil uji statistik menunjukkan tidak adanya hubungan faktor usia dengan keluhan MSDS. 71,1% karyawan termasuk kategori masa kerja lebih dari sama dengan 5 tahun mengalami keluhan MSDS. Selain itu, 60% karyawan termasuk kategori masa kerja kurang dari 5 tahun mengalami keluhan MSDS. Hasil uji statistik menunjukkan tidak terdapatnya hubungan antara faktor masa kerja dengan keluhan MSDS. 66,7% karyawan dengan INT kategori berisiko mengalami keluhan MSDS. Selain itu, 64,6% karyawan dengan IMT kategori tidak berisiko mengalami keluhan MSDS. Hasil uji statistik menunjukkan tidak terdapatnya hubungan antara faktor indeks massa tubuh dengan keluhan MSDS. 40 orang atau 80% karyawan dengan olahraga kurang mengalami keluhan MSDS. Kemudian 15 orang atau 44,1% karyawan dengan olahraga cukup mengalami keluhan MSDS. Oleh sebab itu, hasil uji statistik didapati nilai probabilitas sebesar 0,002 sehingga diketahui terdapat hubungan antara faktor kebiasaan olahraga dengan keluhan MSDS pada karyawan di PT Kontrol Sistem Arena Paranusa. Didapati nilai OR sebesar 5,067 menandakan karyawan dengan kebiasaan olahraga kategori kurang memiliki risiko keluhan MSDS sebanyak 5 kali lebih besar dibandingkan karyawan dengan kebiasaan olahraga kategori cukup. Kemudian hasil analisis menunjukkan sebesar 65,5% karyawan pada PT Kontrol Sistem Arena Paranusa mengalami keluhan MSDS. Berdasarkan hasil penelusuran Nordic Body MAP atau NBM, didapatkan karyawan mengalami keluhan pada bagian pinggang sebesar 12,43%, leher bagian atas sebanyak 10,36%, dan leher bagian bawah sebanyak 9,84%. Hasil sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Gayo dan Cynthia Stira, di mana keluhan tertinggi pekerja office terletak pada bagian punggung dan pinggang, dan keluhan tertinggi kedua terdapat pada bagian leher atas. Penyebabnya yakni pekerjaan posisi janggal yang dilakukan berulang-ulang, mengangkat beban berat, serta postur tubuh tidak sesuai dengan posisi objek yang dikerjakan, sehingga tidak terlalu memperhatikan posisi kerja ergonomis. Tingkat resiko ergonomi dikategorikan sebagai 3 kategori, yakni risiko rendah atau di mana skor ROSA yakni 1-3, lalu risiko sedang di mana skor ROSA 4-6,
dan risiko tinggi yakni skor ROSA lebih dari 7. Kondisi kursi mayoritas di kantor BPJS tidak menopang seluruh punggung, namun hanya sebagian punggung saja, sehingga menyebabkan tekanan tidak merata, yakni hanya pada bagian punggung saja. Faktor usia bukanlah faktor utama yang menyebabkan keluhan MSDS, namun hanya faktor kombinasi yang menjadi penyebab terjadinya MSDS seperti LBP, CTS, dan sebagainya. Masa kerja seseorang adalah faktor pendukung yang berkontribusi sebagai faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya MSDS. Beban kerja berat dapat mempercepat timbulnya dampak pada karyawan, baik secara fisik maupun mental dibandingkan dengan beban kerja ringan. Hubungan indeks massa tubuh dengan keluhan muskuloskeletal, di mana semakin gemuk seseorang, maka semakin besar risiko akan keluhan muskuloskeletal. Penyebabnya yakni seseorang dengan kelebihan berat badan akan berusaha untuk menyangga berat badan dari depan dengan mengontraksikan otot punggung bawah. Keberlanjutan secara terus-menerus menyebabkan penekanan pada bantalan saraf tulang belakang. Ketidakserasian hasil penelitian dengan teori mungkin dikarenakan sebagian besar data status gizi, yakni 59,53% masuk kategori normal. Kemungkinan timbulnya keluhan MSDS disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti tingkat risiko ergonomi, kebiasaan olahraga, dan lain-lain. Pekerja yang saat kerja memerlukan tenaga besar dan tidak cukup istirahat akan lebih sering mengalami keluhan otot. Dan pekerja dengan kesegaran jasmani rendah berisiko mengalami keluhan 3 kali lipat dibandingkan yang memiliki kekuatan fisik tinggi. Lalu kurang atau tidak melakukan olahraga menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit tidak menular, salah satunya yang berhubungan dengan otot dan tulang. Keluhan otot umumnya jarang dialami oleh seseorang yang dalam aktivitas kesehariannya mempunyai cukup waktu untuk berolahraga, dan sebaliknya. Bagi orang yang bekerja dalam kesehariannya memerlukan banyak tenaga dan tidak cukup beristirahat, akan lebih sering mengalami keluhan otot. Tingkat kesegaran tubuh rendah dapat mempertinggi resiko terjadinya keluhan otot. Sikap kerja yang dilakukan bergantung dari kondisi sistem kerja yang ada. Kemudian untuk kesimpulan dan rekomendasinya, bahwa keluhan muskuloskeletal disorder atau MSDS pada karyawan PT Kontrol Sistem Arena Paranusa sebanyak 65,5%. Lalu terdapat hubungan antara faktor ergonomi dan kebiasaan olahraga dengan terjadinya keluhan MSDS. Seorang karyawan yang memiliki posisi ergonomik berisiko berpeluang 44,2 kali untuk mengalami keluhan MSDS dibandingkan karyawan yang memiliki posisi ergonomik tidak berisiko. Kemudian seorang yang memiliki kebiasaan olahraga buruk berpeluang 5 kali lebih besar mengalami keluhan MSDS dibandingkan karyawan yang melakukan aktivitas olahraga cukup baik. Untuk saran, yang pertama yakni melakukan modifikasi terhadap kursi yang digunakan menjadi kursi yang lebih ergonomik, yakni dengan sandaran punggung full hingga punggung bawah, alas kaki, dan terdapat sandaran untuk tangan karyawan. Kemudian yang kedua yakni melakukan modifikasi terhadap layar komputer yang digunakan karyawan agar layar komputer dapat mengingatkan dan otomatis mati apabila karyawan telah melakukan kerja selama 2-3 jam dengan lama istirahat selama 5-10 menit. Kemudian yang ketiga yakni melakukan senam sederhana yang disarankan oleh tim KIHSE bagi karyawan untuk peregangan otot selama masa istirahat berlangsung. Selain itu, perusahaan sebaiknya mewajibkan karyawan untuk ikut senam pagi yang diadakan rutin dan difasilitasi dengan perusahaan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata maupun kurangnya penjelasan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.